Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai alat peraga sel bakteri. Di sini ada saya sendiri, Giskia Fikasari, ada Agnes Veronica, Dian Firma, dan Rinanda Priska. Oke, kita akan membahas mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam membuat alat peraga ini. Yang pertama itu kapsul yang terbuat dari botol aqua bekas dan dilapisi oleh kertas bubur yang telah diwarnain. Ada dinding sel dan membran plasma yang terbuat dari kertas HVS. Ada pili juga yang terbuat dari kawat bekas yang dilapisi oleh kain bekas juga dan diwarnai warna merah. Ada pili yang terbuat dari kabel earphone. Dan juga ada sitoplasma yang terbuat dari kardus yang dilapisi oleh kertas. Ada nukleoid yang terbuat dari benang wol. Ada ribosom yang terbuat dari manik-manik. Dan juga ada plasmid yang terbuat juga dari benang wol. Oke, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang struktur bakteri. Nah, bentuk dari sel bakteri itu ada macam-macam. Ada bulat atau fokus, ada batang atau basil, ada spiral atau spirillum, dan ada yang berbentuk filamen. Struktur bakteri lebih lanjut. Yang pertama di sini ada dinding sel. Fungsi dinding sel pada prokariota adalah melindungi sel dari tekanan turgor yang disebabkan tingginya konsentrasi protein dan molekul lainnya dalam tubuh sel dibandingkan dengan lingkungan di luarnya. Dinding sel bakteri berbeda dari organisme lain. Dinding sel bakteri mengandung peptidoglykan yang terletak di luar membran sitoplasmik. Nah, di bawah dinding sel terdapat satu lapisan terlindung, yaitu membran sel atau bisa disebut dengan membran plasma, yang berfungsi sebagai pengendalian transport zat menuju ke dalam atau dari luar sel. Lalu di sini ada kapsul, lapisan tambahan, tetapi tidak semua bakteri memiliki kapsul. Adapun fungsi kapsul berperan sebagai pelindung dari kondisi lingkungan seperti radiasi, kekeringan, dan senyawa kimia. Selanjutnya ada flagella. Flagella sendiri ini merupakan struktur seperti rambut yang ada di permukaan bakteri. Itu bisa ditemukan di salah satu ujung bakteri, kedua ujung bakteri, atau mungkin di seluruh permukaan bakteri. Flagella ini sendiri berfungsi menyediakan sarana penggerak bagi si bakteri ini. Lalu selanjutnya ada pili. Pili sendiri itu merupakan tonjolan kecil yang menyerupai rambut yang muncul dari permukaan sel luar dan lebih pendek lagi dari flagella. Fungsi pili ini sendiri itu untuk membantu bakteri menempel pada sel dan permukaan yang lainnya. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan struktur tubuh bakteri berupa matriks seperti gel yang terdiri dari air, enzim, nutrisi, dan gas. Bagian bakteri ini merupakan tempat untuk pertumbuhan sel. Fungsi dari nukleoid yang pertama adalah membawa informasi genetik karena mengandung DNA dalam kromosom. Yang kedua, memainkan peran penting dalam mengendalikan aktivitas sel dan reproduksi. Yang ketiga, sebagai tempat transkripsi dan replikasi DNA. Dan yang keempat, mengatur fotosintesis, respirasi, dan reproduksi bakteri. Fungsi dari ribosom adalah sebagai tempat translasi mRNA dari nukleus dan sintesis berbagai jenis protein yang dibutuhkan bakteri. Yang berikut, fungsi plasmid adalah pelindung sel terhadap dehidrasi, cadangan makanan, dan perlindungan terhadap fagositosis, membantu pelekatan dengan bakteri lain dalam satu koloni, dan yang keempat, memainkan peran yang baik dalam terapi gen, dan yang kelima, membawa gen spesifik untuk replikasi plasmid tersebut. Oke, sekian penjelasan kami mengenai sel bakteri. Terima kasih.